Pun demikian, kekafiran kafir Quraisy, murka Allah kepada mereka segaris lurus dengan kebencian mereka kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Paling dibenci, paling benci sama Nabi Muhammad Abu Jahal, dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Dari dibencinya sama Allah sampai-sampai di saat perang Uhud, dia itu dibunuh oleh banyak orang. Salah satunya adalah Sayyidina Ibnu Mas'ud. Eksekusi terakhirnya oleh Ibnu Mas'ud. Karena memang dulu Abu Jahal ini pernah gampar telinganya Ibnu Mas'ud ketika Ibnu Mas'ud baca Quran di depan Ka'bah. Sampai telinga Ibnu Mas'ud itu pecah gendang telinganya, dan akhirnya beliau tuli sebelah, nggak bisa dengar. Suaranya enak banget Sayyidina Ibnu Mas'ud. Sehingga sekalian saya muliakan, digampar nih waktu baca Quran depan Ka'bah. Pulang laporan sama Nabi Muhammad. Kata Nabi, gimana Ibnu Mas'ud? Telinga satu doang kok Rasul. Kalau engkau mau boleh kok saya baca lagi Quran besok hari, telinga saya yang satu masih bagus Rasul. Maksudnya kalau mau digampar masih ada sebelah lagi nih. Kata Nabi Muhammad, nggak perlu wahai Ibnu Mas'ud, nanti akan datang waktunya kamu bisa membalas perlakuan Abu Jahal kepadamu wahai Ibnu Mas'ud. Waktu Abu Jahal udah terkapar di atas tanah di saat perang Badar, Nabi Muhammad panggil Ibnu Mas'ud, silahkan Ibnu Mas'ud, eksekusilah dia, bunuhlah dia. Nabi masih pesan, yang bagus bunuhnya Ibnu Mas'ud, jangan disiksa dulu, jangan diapain dulu gitu, bunuh aja gitu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, terkapar di tanah, luka-luka udah begitu banyak, darah mengalir dari mana-mana. Sehingga sekalian, dalam keadaan sekarat semacam itu, Abu Jahal ngasih isyarat dengan matanya ke arah Ibnu Mas'ud. Sebelum dibunuh nih, dia kayak ngasih isyarat, ada yang mau saya sampaikan gitu. Ibnu Mas'ud pikir kali aja nih orang dapat hidayah di akhir kehidupannya. Para sahabat tuh, sama orang paling jahat sekalipun tetap aja hatinya baik, menginginkan kebaikan baginya gitu. Nggak yang udah orang kayak begini mah biarin neraka paling bawah aja dah. Enggak. Tetap aja mereka berharap kali-kali gitu dapat hidayah. Jadi Sayyidina Ibnu Mas'ud pun mendekatkan telinganya ke mulut Abu Jahal yang memang udah nggak bisa ngomong keras karena udah mau mati, berapa detik lagi aja udah mati gitu. Udah luka-luka banyak banget di badannya. Teman-teman sekalian, tahu apa kata Abu Jahal di akhir kehidupannya? Dia bilang, balligh salami ila sahibak, sampaikan salamku ala sahibak kepada teman kamu itu, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anni aduhu fid dunya wal akhirah, katakan padanya aku adalah musuhnya dia di dunia dan akhirat. Sedikit sekalian yang saya muliakan, para ulama menyampaikan kenapa Allah nggak jadikan Abu Jahal ini matinya bawa Islam gitu. Kayak Fir'aun aja sebelum mati itu dia bilang, inni amantu birabbi Harun wa Musa. Saya sekarang beriman kepada Harun, saya sekarang beriman kepada Musa. Kan begitu? Fir'aun ketika mau tenggelam di Laut Merah dia beriman. Teman-teman, saya beriman kepada Harun dan Musa. Akan tetapi Allah bilang, al-an qad asayta min qabl, sekarang baru mau masuk Islam. Sekarang kamu baru mau beriman. Sepanjang hidup kamu berbuat maksiat, aku tidak terima taubatmu. Tapi sebenarnya Abu Jahal, karena dia adalah umat Nabi Muhammad, kalau bertaubat di akhir kehidupannya, Allah masih akan terima. Para ulama mengatakan, karena Allah tidak mau orang yang membenci Nabi Muhammad, Allah masukkan ke dalam surga. Kamu pikir surga murah? Allah nggak mau
orang yang sepanjang hidupnya benci kepada Nabi Muhammad, di akhirat nanti bersama dengan Nabi Muhammad karena dia adalah umat Nabi Muhammad. Allah nggak mau. Kenapa begitu? Sebab bagi Allah Nabi Muhammad mahal. Hanya orang-orang mahal yang diperkenankan untuk bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti. Hanya umatnya yang berkelas. Hanya orang-orang beriman yang boleh untuk jadi umat Nabi Muhammad di akhirat nanti. Adakah kita di antaranya? Semoga kita ada di antaranya. Kalau dengar bahwa yang akan bersama dengan Nabi Muhammad di akhirat adalah umatnya, hati saya besar gitu bahwa mudah-mudahan di akhirat nanti saya akan masuk di antara rombongan umat Nabi Muhammad. Akan tetapi kalau ingat diri saya dengan segala kekurang mampuan menjaga hati, dengan segala kekurang khusyuan dalam sholat, dengan segala hal-hal yang tidak baik yang ada dalam diri saya, rasanya kayak apa pantas di akhirat nanti saya ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Teman-teman saya sekalian, kita perlu banyak meminta. Jangan dulu kegeeran bahwa betul ada umat Nabi Muhammad di akhirat nanti di belakang Nabi Muhammad. Betul, itu udah pasti. Jumlah mereka jutaan, itu juga udah pasti. Namun di antara jutaan itu adalah, adakah kamu di antara mereka? Belum tentu. Adakah saya di antara mereka? Belum tentu. Siapa yang pernah mampu menjaminnya? Sebab Nabi Muhammad mahal, dan yang mahal tak akan Allah berikan kecuali kepada yang mahal juga. Nabi Muhammad sangat berharga. Yang berharga tak akan menjadi murah untuk diberikan kepada siapa saja. Abu Jahal sudah terkapar bersimbah darah, Allah tidak perkenankan untuk di akhir hidupnya beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Allah, karena Allah tidak mau mempertemukan Abu Jahal dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti. Saudara sekalian yang saya muliakan, Abu Lahab, paman Nabi Muhammad, sangat kaya raya, sangat terpandang, sangat cakep rupawan, sampai orang panggilnya Abu Lahab. Wajah yang menyala-nyala dari cakepnya, teman-teman saya sekalian. Paman baginda kita Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika hatinya punya kebencian kepada baginda Nabi besar Muhammad, tak berharga hartanya, tak berharga rupanya, tak berharga anak-anak dan keluarganya. Allah mengatakan tentangnya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kamu wahai Abu Lahab, sungguh sangat-sangat celaka dirimu itu. Kenapa? Saudara sekalian, karena di hatinya terdapat kebencian kepada Nabi besar Muhammad. Tapi kan kita beriman, Ustazah. Masa ada orang beriman nggak cinta sama Nabi Muhammad? Ada, banyak. Yang bahkan nggak seneng kalau ngelihat orang kumpul-kumpul sholawatan. Yang bahkan suka bilang Nabi Muhammad tuh udah meninggal, ngapain sih kalian begitu amat sama Nabi Muhammad?
Baca sholawat banyak-banyak, bid'ah. Berdiri untuk ucap salam kepada Nabi, tak pernah dilakukan, tidak ada dalilnya. Semua yang gak ada dalilnya berarti perkara bid'ah. Kalau bid'ah dilakukan, kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah adalah sesat, dan semua kesesatan wa kullu dalalatin finnar, membawa pemiliknya ke dalam api neraka. Maksud kamu orang sholawatan masuk neraka? Agama apa yang kamu maksud? Maksud kamu orang berdiri ucap salam kepada Nabi Muhammad masuk neraka? Maksud kamu orang yang punya rasa hati, punya cinta kepada Nabi Muhammad, ucap salam kepada Nabi Muhammad, kamu anggap masuk neraka? Agama mana yang kamu maksud? Sebab Islam kami adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam kami adalah Islam yang Allah Tuhan kami berfirman kepada kami, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan segenap malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semua dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad. Kurang jelas apa? Bahkan yang datang ke Madinah, ada di antara orang-orang Islam yang mengaku paling Islam, tidak memperbolehkan kita untuk datang berziarah kepada Nabi Muhammad. Kita boleh masuk raudhah, tapi tidak boleh berziarah kepada Nabi Muhammad. Telinga saya mendengarnya. Muhammad qad mat, Muhammad qad mat. Muhammadnya udah meninggal, kalian ngadep ke arah kiblat, kalian ngadep ke arah kiblat, jangan ngadep ke arah kuburnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah meninggal, Nabi Muhammad udah meninggal. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan sampai ada di antaramu Islam tapi hatimu kosong dari rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, akbar baliyah alal ummah, sebesar-besarnya bala, sebesar-besarnya bencana bagi umat Islam ini adalah kosongnya hati dari rasa cinta kepada Nabi. Kamu jangan terkena penyakit ini. Jangan terkena penyakit ini. Jaga dirimu, jaga anak-anakmu dari mengikuti hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan dalam Islam. Agama ini agama cinta. Guru cinta kita, manusia yang dianggap paling mulia di zaman baginda kita Nabi Muhammad sampai dengan sekarang, Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, seseorang yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Guru cinta kita, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihissalam, pecinta-pecinta ulung baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru cinta kita, para ulama-ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, semuanya adalah pecinta-pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik tinggal di Madinah seumur hidupnya. Selama beliau ada di Madinah, beliau maaf teman-teman saya sekalian, tidak pernah buang hajat di Madinah. Tinggal di Madinah, tidak pernah buang hajat di Madinah. Gimana beliau? Tiap kali buang hajat diambilnya, tiap kali hendak buang hajat diambilnya kuda, beliau lari keluar dari tanah haram Madinah, keluar dari area Madinah. Beliau pun buang hajat di sana. Kenapa begitu Tuhan? Tak elok rasanya. Diri ini buang hajat, buang kotoran,
di tempat di mana tanahnya bersambung dengan jasad Nabi Muhammad SAW. Sepanjang tinggal di Madinah, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, tidak pernah pakai sendal, teman-teman sekalian. Kenapa begitu? Tak layak rasanya diri ini memakai sendal untuk menginjak tanah yang pernah diinjak oleh kaki mulia Nabi besar Muhammad. Di dalam tanah mulia ini terdapat baginda kita Nabi besar Muhammad. Tak layak rasanya diri ini menggunakan sendal selama diri ini berada di kota Madinah. Saudara sekalian yang saya muliakan, guru-guru kita adalah orang-orang besar yang mengajarkan cinta,